What's up semuanya, kembali lagi bersama kami, saya Rangga dan Marvel. Nah sekarang ada teman-teman mau ke sekolah kami. Yuk mending kita lihat-lihat apa aja sih di Smak Penabur Kota Wisata. Let's go. Yo guys, jadi hari ini kita lagi latihan. Yuk keseruan kita, yuk.
Berkumpul di bendera, di area bendera. Yang mengecat, tugas mengecat silakan langsung berkumpul di area bendera. Pengikut Kristus yang baik. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up everybody. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk menyembah Raja yang baru lahir itu. Dengan sukacita kami mau menyembah. We will rise up and wave on. Penampilan dari Spekta. Coba apa aja nih penampilannya? Ada band, terus juga ada dari drama, tari, itu masih banyak lagi nih. Masih banyak banget. Pasti kalian udah gak sabar kan buat melihat penampilan dari Spekta? Nah, daripada tunggu lama lagi nih guys, ini kita langsung lihat dari Christmas Musical Spekta. Keep up with the small talk. Fast car with the brakes off. We don't need to see that far. I see you're a hot thing. I know I'm an option. It ain't gonna break my heart. We can make a plan instead.
Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMAK Penabur Kota Wisata. Pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah dalam rangka Hari Ulang Tahun BPK Penabur Jakarta yang ke-70. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita mulai dengan saat teduh sejenak. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kidung Jemaat 292 bait pertama dan kedua tabuh gendang. Ibadah syukur hari ulang tahun BPK Penabur ini terjadi dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersyukur untuk kesetiaan Allah kepada kita. Ya Allah yang setia, 7 dasawarsa merupakan perjalanan yang panjang. Banyak prestasi yang sudah diraih sekolah kami BPK Penabur dalam karyanya sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. BPK Penabur ikut mencerdaskan anak bangsa agar mampu dan siap menghadapi era industri dan teknologi yang semakin canggih. Hikmat dan pengetahuan dari Engkau yang memampukan BPK Penabur dapat melaksanakan panggilan ini. Kiranya iman kami semakin teguh kepadamu saja, melanjutkan karya dan tugas panggilan kami melalui BPK Penabur ini. Dengan penuh syukur, kami berseru kepadamu. Ya Allah, terima kasih memakai BPK Penabur menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Kami bersyukur untuk kesatuan hati kami menjadi tangan-tangan yang mau menolong saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan, penderitaan, dan tertindas. Kiranya Engkau memakai kami untuk berbagi dengan tulus dan ikhlas kepada mereka yang membutuhkan. Dengan penuh syukur, kami berseru kepadamu. Ya Allah, penyertaan-Mu kami rasakan melalui Roh Kudus yang membimbing kami dalam 7 dasawarsa ini. Kiranya BPK Penabur senantiasa memiliki guru, karyawan, siswa-siswi yang mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Kiranya kami semua memiliki rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sekolah,
gereja, dan masyarakat luas. Tolonglah kami semua ya Allah, agar mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani yang diteladankan oleh Yesus Kristus di dalam proses perjalanan kami selanjutnya. Dengan penuh syukur, kami berseru padamu. Dalam rasa syukur ini, ingatlah selalu bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami menyediakan diri, hati, dan hidup kami ya Bapa di dalam Kristus. Sehingga ketika kami mendengarkan sapaan firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang karena pertolongan Roh Kudus dibantu untuk berani menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini berdasarkan Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 43. Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yang memberitakan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya,
Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar ke dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Pagi ini kita punya bacaan yang sangat menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena bacaan hari ini adalah upaya Tuhan Yesus untuk memperingatkan orang-orang agar jangan sampai mata menipu pikiran. Agar jangan sampai orang-orang tertipu dengan penampilan seseorang. Dan akhirnya yang dipercaya adalah penampilan, bukan kebenaran. Yang dijunjung tinggi bukan kebenaran, melainkan apa yang dilihat oleh mata. Percaya enggak? Kalau mata bisa menipu pikiran. Kita lihat tayangan berikut. Apa yang dilihat pada gambar ini? Satu set ruang tamu. Dan seseorang yang akan memasuki ruang tamu itu. Perhatikan baik-baik. Apa yang dipegang di tangannya dan apa yang kita lihat skalanya berbeda. Kita berpikir bahwa itu adalah satu set ruang tamu. Namun ternyata itu adalah ilusi optik. Ilusi penglihatan. Seperti itulah mata menipu pikiran. Kalau ini versi lucu-lucuannya. Tetapi bayangkan jika yang ditipu oleh mata adalah kebenaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjelaskan mengenai perumpamaan ini. Dan apa yang Tuhan Yesus sedang jelaskan memiliki 3 fakta. Fakta yang pertama adalah menebar benih lalang di ladang gandum merupakan hal yang umum terjadi saat itu. Tetapi itu sangat merugikan. Sehingga pemerintahan Romawi memasukkan pelanggaran ini, ya, sabotase ini sebagai
pelanggaran yang serius. Kedua, disebut merugikan karena ketika benih itu baru disebarkan tidak terlihat mana beda antara benih lalang dan benih gandum. Dua-duanya akan mendapat perawatan yang sama, dua-dua akan mendapatkan pemeliharaan yang sama, dan perbedaan itu baru terasa menjelang panen. Karena ketika menjelang panen baru ada perbedaan antara bulir lalang dan bulir gandum. Lalu yang lebih merepotkan adalah ketika bulir gandum itu bercampur dengan bulir lalang, maka untuk memisahkan itu harus dipisahkan dengan tangan. Bayangkan betapa merepotkan sabotase ini. Dan sangat merugikan karena apabila ada bulir lalang yang lolos dan tergiling bersama-sama dengan gandum sehingga menjadi tepung, maka itu akan menurunkan kualitas tepung dan membuat orang yang memakannya malah bisa sakit. Itu sebabnya sabotase ini dianggap sebagai pelanggaran yang berat. Fakta yang ketiga, seperti yang saya singgung di awal, Tuhan Yesus sementara meluruskan pemahaman orang. Bahwa terkadang adalah lalangers yang merasa bahwa dirinya adalah gandumers. Ada orang yang sebenarnya menipu orang lain dengan penampilannya. Namun dipercaya bahwa ternyata ada orang-orang yang sengaja menipu dengan penampilan. Dari bacaan ini, kita sama-sama bisa merenungkan setidaknya dua hal. Yang pertama, perumpamaan ini tidak membicarakan mengenai komunitas orang kafir dan komunitas orang percaya. Melainkan, perumpamaan ini berbicara mengenai orang-orang yang ada di dalam komunitas. Orang-orang yang menganggap dirinya atau bahkan menyatakan dirinya sebagai orang-orang percaya. Tetapi pada kenyataannya, pemahaman dan juga hidup mereka yang terlihat benar sebenarnya merusak orang lain. Yang kedua, dua kelompok ini dibiarkan tumbuh bersama. Mereka adalah sama-sama terlihat sebagai orang-orang percaya. Dan mereka dibiarkan untuk bertumbuh bersama. Menerima perawatan, menerima pemeliharaan, menerima perlakuan yang sama. Tetapi sekaligus Tuhan Yesus mau memberi harapan kepada orang-orang yang sebenarnya mereka adalah benih gandum yang baik. Orang-orang yang berjuang untuk hidup sesuai dengan keinginan Allah. Orang-orang yang berjuang untuk tetap taat pada Allah. Yesus mau memberi kepada mereka sebuah harapan. Tahan aja gregetannya sampai pada akhir. Dan akhir ini dipastikan akan menjadi akhir yang berbeda namun sekaligus adil. Untuk semua gandumers, kita punya harapan. Bicara mengenai semakin peduli dan berbagi, maka pesannya adalah penabur yang memasuki usia 7 dasawarsa mungkin terlihat sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Tetapi tantangan bagi penabur adalah
membuktikan dirinya tidak sekedar menipu, membuktikan dirinya sungguh-sungguh adalah benih yang baik, yang harus menahan gregetan untuk tumbuh bersama dengan lalang. Namun tidak berhenti untuk berusaha, tetap berjuang, tetap memastikan untuk melakukan yang terbaik. Kalau yang lalu sudah berbagi dan peduli, maka di usia yang baru ini semakin berbagi dan semakin peduli. Karena hanya dengan menunjukkan sikap inilah, orang bisa melihat perbedaan gandum dan lalang. Selamat membuktikan diri. Selamat menjadi gandum yang bertahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita terapkan firman yang telah kita terima pagi hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk 7 dasawarsa Engkau mengawal BPK Penabur untuk melayani dan berkarya. Sepanjang 7 dasawarsa ini, BPK Penabur terus-menerus dimurnikan. BPK Penabur terus-menerus berjuang untuk mengingat kenapa mereka ada di tengah-tengah Indonesia, apa visi dan apa misi mereka bagi anak-anak Tuhan di negeri ini. Bapa yang baik, tetaplah bersama-sama dengan BPK Penabur, menjadikannya semakin baik, menjadikannya tetap berjuang pada jalannya, pada komitmen awal, sehingga keberadaan BPK Penabur akan menjadi keberadaan yang sungguh-sungguh memberkati Indonesia. Semua anak-anak Tuhan yang harus mengambil keputusan-keputusan penting bagi penabur, karuniakan hikmat bagi mereka. Semua anak-anak Tuhan yang harus terus-menerus memberdayakan diri dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat bertanggung jawab pada anak-anak yang Engkau percayakan.
Dampingi mereka Bapa. Terus mengingatkan mereka bahwa apa yang saat ini mereka lakukan tidak akan pernah Engkau biarkan sia-sia. Dan biarlah semua anak yang Bapak percayakan pada BBK Penabur menjadi anak-anak yang dapat memuliakan Tuhan dengan ilmu mereka, dengan iman mereka. Terima kasih Bapa. Berkati kami, agar kami dapat menjadi satu tim kerja yang bukan saja membawa BPK Penabur semakin besar, tetapi untuk bersama-sama menjadi kawan sekerjamu yang memuliakan Engkau, mengutamakan Engkau, dan membuat setiap orang akan mengalami kebaikan dan kasih-Mu lewat hidup kami, pengabdian kami, pelayanan kami, dan kehadiran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yesus menginginkan kita untuk menjadi pembawa berita bagi kemuliaan namanya. Kidung Jemaat 426 bait yang pertama, kita harus membawa berita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Teruslah berhikmat dan taburkanlah pengetahuan dalam panggilanmu di dunia. Beranilah berubah, semakin peduli dan berbagi di tengah tantangan zaman. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Kasih senantiasa melindungi kita. Kiranya Kristus penyelamat kita yang terus berkarya bagi kita melimpahkan berkat-Nya. Kiranya Roh Kudus, Sang Penolong senantiasa berjalan dan memimpin kita agar kita semakin dikuatkan untuk berani berubah di tengah tantangan zaman. Mau peduli dan berbagi bagi sesama kita. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah hari ulang tahun BPK Penabur Jakarta yang ke-70 pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.